Kami percaya hanya Engkau yang menjadi kepastian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Kau berikan. Sebab itu kami tetap bisa berharap setiap hari kepada Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau kembali lebih dalam lagi, belajar mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami orang-orang yang dicintai Tuhan, kami orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan yang menerangi jalan kami. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat Bapak Ibu Saudara buat Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali bersama dengan saudara, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak keberatan yang sudah bergabung boleh tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Karena saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah sukacita besar untuk kita semuanya bisa beribadah bersama-sama di ibadah doa pagi ini. Dan saya juga mengajak saudara untuk kirim bela sungkawa saudara untuk keluarga dari Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin yang sedang berduka karena Pak Riza sedang berada di samping Bapak di surga sekarang Bapak Ibu. Beliau sudah pulang ke rumah Bapak dan saya percaya satu hari nanti kalau kita terus setia, kita terus percaya, satu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan beliau. Saya jujur sangat kehilangan Bapak Ibu. Tetapi saya tahu beliau sudah ada di tempat yang lebih indah daripada saya. Dan saya percaya hari ini juga beliau sudah menikmati surga bersama dengan semua pahlawan-pahlawan iman yang lainnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita mau lanjutkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka dari Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-17. Hari ini kita mau baca sampai ayatnya yang ke-25. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menolong kita semuanya. Firman Tuhan akan mengubahkan kita semuanya. Bahkan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Judulnya adalah Yesus makan. Ya, saya pastikan udah tampil. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Dikatakan ayat 17, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, di sini kita bisa belajar banyak peristiwa, banyak pelajaran-pelajaran penting. Dan saya percaya bahwa apa yang kita pelajari hari ini benar-benar mengajarkan kita sesuatu, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan lebih lagi. Hari ini saya beri judul dari kebenaran firman Tuhan adalah belajar dari perjamuan Paskah itu. Sama-sama tulis di live chat, pelajaran dari perjamuan Paskah. Saudara, karena di dalam perjamuan Paskah ini kita melihat ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Hari ini saya akan bagikan 3 pelajaran buat saudara semuanya, supaya kita bisa benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat pelajaran ini. Nah saudara, yang pertama dikatakan di ayat yang ke-17, mari kita sama-sama baca. Dikatakan pada hari pertama dan pada tes.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, internetnya barusan ada persoalan rasanya. Ya, sempat beberapa detik saya lihat tidak bisa. Nah, tapi kita lanjut Saudara, kita baca di ayat 17, mungkin bisa oke. Sudah ya, dikatakan seperti ini. Pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Saudara, dari perjamuan Paskah ini yang pertama yang saya bisa pelajari adalah kita harus menyediakan tempat untuk Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, menyediakan tempat untuk Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat penting ya Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh lupa ini bahwa setiap kita, siapapun kita, saudara tidak harus jadi gereja, saudara tidak harus jadi hamba Tuhan. Tapi setiap kita harus menyediakan tempat untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita menyediakan tempat buat Tuhan? Ya, di dalam hati kita, di dalam hari kita, di dalam setiap waktu yang kita miliki. Sudahkah dia mendapat tempat? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya pertanyaan yang ditanyakan kepada murid-murid kepada Yesus itu tidak banyak ditanyakan kepada Tuhan oleh orang-orang Kristen. Kenapa banyak orang yang tidak punya waktu, bahkan tidak punya inisiatif untuk menyediakan tempat buat Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik loh. Dia sudah menyelamatkan kita udah belajar itu di bulan Agustus. Kita tahu bahwa dia sudah mengurapi kita udah belajar itu minggu kemarin. Tetapi tetap banyak dari kita tidak mau menyediakan tempat untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa di dalam hati saya. Jemaat GSJS di doa pagi ini, saudara setiap hari selalu menyediakan tempat buat Tuhan. Saudara, pada saat Paskah itu mau datang, untungnya murid-murid ini punya inisiatif untuk tanya kepada Yesus, di mana engkau hendak mengadakan perjamuan itu? Di mana kami perlu persiapkan tempat untuk engkau? Bapak Ibu, hari ini mari kita jadi orang-orang Kristen yang juga mencontoh inisiatif dari murid-murid. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada tempat, selalu ada bagian di dalam kehidupan, di dalam setiap waktu saudara dan saya. Saya tahu kita kadang-kadang kekurangan waktu, saya tahu kadang-kadang kita ya sibuk sekali dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan kesehatan, dengan hobi kita, dengan ya segala macam hal yang mengambil dan menyita waktu kita setiap hari. Tetapi saya rasa bahwa Tuhan tetap harus menjadi prioritas. Dan saya rasa itu pasti bisa. Karena satu hal yang saya temukan tentang waktu itu memang terbatas. Tetapi waktu pasti diberikan kepada prioritas. Itu udah pasti. Saudara, pada saat kita memprioritaskan sesuatu, hal itu akan selalu punya tempat di setiap kehidupan kita. Dia akan selalu kita sisihkan waktu, dia akan selalu kita taruh di dalam schedule kita, timetable kita, sehingga kita pasti akan melakukan dan pasti kita akan menyediakan waktu buat hal tersebut. Saudara, contohnya kalau misalnya orang lagi sehat-sehat, pasti gak ada waktu ke dokter. Saudara, saya sebelum punya anak, tentunya saya gak pernah ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit pun kalau ada jemaat sakit saya doain. Tetapi saya gak pernah Bapak Ibu datang ke rumah sakit. Kenapa? Saya merasa bahwa gak perlu ke rumah sakit. Dan selalu saya terlalu sibuk untuk ke rumah sakit, untuk periksa darah dan lain-lainnya. Saya terlalu sibuk. Dan tetapi saudara, sekarang saat saya punya anak saya, Tiffany, ya, saya beberapa bulan sekali, setiap bulan bahkan harus ada di rumah sakit. Dan sesibuk-sibuknya saya tetap ada di situ. Why? Kenapa? Karena saya sadar bahwa itu kalau menjadi prioritas, gak ada namanya sibuk. Pasti saya akan membuat waktu. Saudara, buat Tuhan juga seperti itu. Jangan pernah berkata saudara terlalu sibuk untuk Tuhan. Jangan pernah berkata saudara dan saya ini gak punya waktu untuk melayani. Jangan bilang dengan saya, Pak, saya ini tidak punya waktu untuk saya berikan untuk ikut GSJS Cell. Ya, kita sedang membuka pendaftaran, saudara boleh segera mendaftarkan diri saudara untuk itu. Pak, saya gak ada waktu untuk doa pagi. Saudara, pertanyaannya, kalau saudara punya waktu buat yang lain, kenapa gak punya waktu buat Tuhan? Artinya saat saudara tidak berikan waktu, Tuhan bukan lagi jadi prioritas hidup saudara. Dan menurut saya itu sangat menyedihkan ya Bapak Ibu, di mana Tuhan tidak menjadi prioritas. Padahal di dalam hatinya Tuhan, saudara dan saya adalah prioritasnya. Karena itu saya mengundang setiap saudara, ayo kita jadi orang yang menyediakan, mempersiapkan tempat setiap hari di antara waktu dan kesibukan kita.
Sediakan tempat buat Tuhan. Supaya Tuhan mendapat waktu, tenaga, mendapat perhatian, mendapat hati kita. Saudara, saya rasa itu yang dilakukan sama Daud. Daud itu bisa nulis sebegitu banyak mazmur, padahal dia itu sibuk mengatur kerajaan. Saudara, Daud bukan pengangguran loh. Daud itu seorang yang sangat sibuk. Dia mimpin satu kerajaan, jutaan orang, dia pemimpinnya. Dan pada waktu itu belum ada WA. Artinya apa? Semua meeting harus dilakukan di depan muka. Semua orang mau nemui Daud, mungkin ngantri yang nemui Daud. Kalau ada WA kan bisa numpuk, bisa dibalas satu-satu. Tapi pada zaman dulu semuanya itu harus menghadap. Semuanya harus ngobrol. Dan akhirnya harus membuat keputusan di tempat. Daud sibuk. Tetapi tetap ada waktu-waktu. Dia sisakan, dia berikan. Untuk menulis mazmur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan dia memberikan nasihat, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya bukan hanya sekali. Dia lakukan itu sehari 2 kali. Bapak Ibu, ayo. Jadilah orang Kristen yang selalu punya greget, selalu punya hati untuk mencari Tuhan. Dan selalu mendahulukan Tuhan, menyediakan tempat buat dia. Itu yang bisa kita pelajari yang pertama. Nah saudara, yang kedua dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, pergilah ke kota si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya pelajari dari kisah Paskah ini, dari kisah perjamuan Paskah ini, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-murid datang ke rumah si Anu. Saudara sudah datang ke rumah dan Yesus berkata, aku mau pakai rumahmu. Saudara, yang pertama tadi kita udah belajar bahwa kita harus siapkan tempat buat Tuhan. Nah yang kedua, hari ini yang perlu kita renungkan, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah apakah kita tersedia untuk Tuhan atau tidak. Tulis di live chat, apakah saya tersedia untuk melayani Tuhan atau enggak. Saudara, selain kita harus mempersiapkan tempat. Saudara, selain kita datang kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, apakah aku perlu menyiapkan tempat untuk Engkau? Pastikan saudara dan saya pada saat Tuhan berkata, iya, aku mau pakai kamu. Aku mau hadir di rumahmu. Aku mau pakai hidupmu. Pastikan kita tersedia, kita available to God. Tulis di live chat, available to God. Atau kita ini tersedia untuk Tuhan. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita sudah punya inisiatifnya. Kita sudah punya, kita berikan waktu. Kita berikan tempat di setiap hari kita untuk Tuhan. Tetapi masalahnya adalah kitanya yang sering tidak tersedia. Ya kita lakukan hanya asal-asalan. Kita ibadah doanya ya sekedar ibadah. Sekedar doa. Sekedar doa pagi. Ya saudara cuma lakukan ini hanya untuk melakukan tugas saudara. Kebiasaan saudara untuk setiap pagi cari Tuhan. Atau mungkin saudara melayani. Tetapi saudara hanya melayani demi Pak, tanggung jawab saya. Gak enak sama Pastor Michael kalau saya gak pelayanan lagi. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah hati kita terbuka untuk dia? Sudahkah kita tersedia untuk Tuhan? Saudara, kalau kita mau bicara tentang memberikan waktu dan tersedia buat Tuhan, hatinya terbuka, itu 2 hal yang berbeda. Ada orang yang bisa berikan waktu tapi gak bisa berikan hati. Yang Tuhan perlukan adalah orang-orang yang juga membuka hatinya buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi kita udah belajar. Ayo kita jadi orang yang menyediakan tempat untuk Tuhan. Waktu, tenaga kita sediakan buat Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa. Hati kita harus tersedia buat Tuhan. Kita harus buka hati kita. Ada lagunya yang luar biasa. Ku buka hati untuk jamahanmu. Bapak Ibu, hati kita harus terbuka. Untuk Tuhan bekerja. Hati kita harus terbuka. Untuk Tuhan masuk di dalamnya, hati kita harus terbuka. Untuk Tuhan menjamah. Dan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu, doa saya. Seperti rumah dari si Anu ini. Kita benar-benar membuka hati kita. Membuka jiwa kita. Membuka kehidupan kita. Untuk Tuhan pakai kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dikatakan di ayatnya yang ke-21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku, ya Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa mereka sangat sedih waktu mendengar itu. Selain Yudas tentunya ya 11 murid yang lain
itu semuanya sedih. Tuhan, masa sih aku ini yang akan menyerahkan Engkau? Saudara, dari sini ada sebuah pelajaran yang penting. Selain kita menyediakan tempat buat Tuhan, selain kita tersedia buat Tuhan, hati kita dibuka buat Tuhan. Yang ketiga, pelajaran dari perjamuan Paskah ini adalah kita harus benar-benar cinta akan Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, cinta akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa murid-murid ini sangat sedih. Kenapa mereka sedih? Mereka sedih karena mereka gak tega. Mereka tidak pernah berpikir, masa sih aku yang akan menyerahkan? Masa sih aku yang akan mengkhianati Yesus? Wah, kenapa? Karena mereka benar-benar cinta akan Tuhan. Saudara, kalau kesedihan mereka menunjukkan kita sesuatu, adalah cinta mereka akan Tuhan itu benar-benar dalam. Dan saya rasa itulah yang harus kita juga lakukan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Kita harus benar-benar menunjukkan sama Tuhan bahwa cinta kita itu dalam sama Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menilai itu. Dan saudara, ada satu lagu yang saya suka nyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mencintai Kau Yesus? Saudara, kita bisa berikan waktu kita buat Tuhan. Kita bisa tersedia tenaga hati kita buat Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bisa lakukan itu tanpa mencintai Tuhan. Karena kita mau diberkati aja mungkin. Karena kita mau dipandang orang juga bisa. Tetapi yang penting adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Coba renungkan hari ini baik-baik. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Saudara, murid-murid melakukan hal-hal yang benar. Selain Yudas tentunya. Mereka menyediakan tempat buat Tuhan. Si Anu tadi membuka rumahnya buat Tuhan. Tersedia buat Tuhan. Available. Tuhan kan pilih. Dan akhirnya dia available. Dan yang ketiga, apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Dikatakan murid-murid sangat sedih. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengkhianati Yesus. Doa saya, tidak ada dari kita yang tidak mencintai Yesus. Setiap hari kita jatuh cinta dengan Yesus lebih dalam lagi. Dan saya percaya, maka hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kami semuanya diberkati Tuhan. Berkati setiap jemaatmu untuk mereka bisa melakukan firman ini. Biar kami bisa menyiapkan tempat untuk Engkau. Biar hati kami terbuka, tersedia untuk Engkau. Dan biarlah hati kami mencintai Engkau dengan lebih lagi dan lebih lagi setiap hari. Dan kami percaya itulah yang menyenangkan Engkau. Biarlah perjamuan Paskah pada malam hari itu mengingatkan kami bahwa kami harus mencintai Engkau lebih daripada segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sudah diberkati lewat firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali bisa melayani saudara pada pagi hari ini. Sampai ketemu di besok pagi Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama di ibadah doa pagi jam 5 pagi. Ya, ajak teman-teman dan keluarga. Kita lanjutkan dan saya percaya besok firman Tuhan akan sangat memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.